Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu Irma. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Kali ini akan membahas mengenai mayones. Kelompok 14 terdiri dari saya, Nisrina Fitri Nursamsi, dan Emma Amalia. Yang pertama, kita akan membahas sejarah mayones. Jadi, mayones itu konon diciptakan oleh ahli masak dari Prancis yang bernama Louis François Armand de Plessis de Richelieu pada tahun 1756. Di mana mahon sendiri merupakan ejaan bahasa Prancis untuk pelabuhan mahon, sehingga saus yang diciptakan bernama saus mayonnaise atau saus dari mahon. Kemudian teori lain mengatakan bahwa saus mayones ini diambil dari nama Charles of Lorraine, Duke of Mayenne, asal barat laut Prancis. Konon saus dingin yang dimakan bersama ayam oleh Charles de Lorraine Duc de Mayenne ini disebut sebagai mayonnaise. Kemudian pengertian mayones sendiri adalah salah satu dari jenis saus yang dibuat dari bahan utama minyak nabati, telur ayam, dan juga mayones umumnya digunakan sebagai perasa pada makanan seperti salada atau sandwich. Mayones sendiri termasuk dalam masakan Prancis sehingga mayones dapat dijadikan berbagai bahan dasar untuk membuat beraneka ragam saus dingin dan dressing. Kemudian ada jenis-jenis mayones berdasarkan penambahan bahannya. Yang pertama ada aioli, yaitu mayones ya dari minyak yang ditambahkan minyak zaitun yang dicampur bawang putih. Kemudian ada saus tartar, yaitu mayones dengan asinan ketimun dan bawang bombay. Kemudian terkadang juga ditambahkan capers, buah zaitun, dan telur rebus. Kemudian ada Russian dressing, yaitu mayones dengan saus tomat, yogurt, dan krim kental. Selanjutnya ada Thousand Island dressing, yaitu Russian dressing yang ditambahkan dengan pickles dan rempah-rempah. Kemudian ada fry sauce, yaitu campuran mayones, rempah-rempah, saus tomat, dan saus berwarna merah lain seperti Tabasco sebagai saus untuk french fries. Kemudian ada mayonesa, yaitu mayones yang biasa dijual di Amerika Utara, khususnya di Meksiko atau di Spanyol. Kemudian ada informasi gizi dari mayones. Untuk ukuran porsi 1 sendok makan, energi totalnya ada 240 kJ atau 57 kilokalori. Dengan lemak sekitar 4,91 gram, ada terdiri dari lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak tak jenuh tunggal, dan ada kolesterol sebanyak 4 mg. Kemudian ada protein 0,13 gram, ada karbohidrat 3,51 gram, kemudian ada dengan kadar gulanya 0,94 gram, kemudian ada mineralnya yaitu sodium 105 mg, kalsium 1 mg. Kemudian ada komponen biomolekul. Yang pertama ada karbohidrat. Jenis karbohidrat ini yaitu sukrosa yang berdasarkan penambahan gula. Fungsi karbohidrat bagi tubuh sebagai sumber energi tubuh, kemudian penting untuk fungsi otak manusia dan penentu indeks glikemik. Kandungan karbohidrat pada 1 sendok makan mayones ini sekitar 31 gram. Kemudian ada lemak. Ini berbeda-beda pada satu jenis mayones dengan yang lainnya. Mayones yang dikonsumsi harus diperhatikan agar tidak berlebihan dan tidak berbahaya untuk kesehatan. Fungsi lemak bagi tubuh sendiri sebagai sumber energi, membantu penyerapan vitamin, pembangun sel tubuh, menyehatkan kulit dan rambut, serta memberikan rasa lezat. Nah, lemak yang terdapat dalam mayones ini sebagian besar dari bahan utama, yaitu minyak sayur dan kuning telur. Dalam minyak sayur dan kuning telur mengandung lemak jenuh, lemak jenuh, jenuh tunggal, dan lemak jenuh rendah, serta pada minyak sayur terdapat asam lemak omega 6. Nah, kandungan lemak pada 1 sendok mayones ini sekitar 4,91 gram, di mana kandungan yang paling besar di antara komponen yang lainnya. Nah, di dalam lemak terdapat juga jenis yaitu asam stearat, di mana lemak ini merupakan lemak jenuh. Nah, asam stearat tidak terbukti berdampak buruk terhadap kadar kolesterol dan umumnya diubah menjadi lemak tak jenuh tunggal di hati.
Kemudian tubuh kita masih mampu untuk mengolah kolesterol yang berasal dari kuning telur, sehingga secara umum lemak dalam kuning telur itu tidak berbahaya selama dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Kemudian ada protein. Protein yang berasal dari mayones juga dalam bahan utamanya yaitu kuning telur. Protein utama yang ditemukan dalam kuning telur adalah low density lipoprotein yang merupakan 65% high density lipoprotein. Kemudian ada fosfatin, livetin, dan lecithoprotein. Nah, fungsi protein bagi tubuh sendiri sebagai zat pembangun, mengatur keseimbangan air, memelihara netralitas tubuh, dan sebagai pembentuk antibodi. Kandungan protein pada 1 sendok makan mayones ini sekitar 0,13 gram. Kemudian ada vitamin. Vitamin yang pertama ada vitamin A, yaitu untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan fungsi sistem pencernaan, membantu produksi dan kerja sel, darah putih, menjaga serat, memulihkan fungsi permukaan mukosa. Nah, kandungan vitamin pada 1 sendok makan mayones ini sekitar 20 IU. Kemudian ada vitamin D yang fungsinya berperan meningkatkan kalsium dalam aliran darah sehingga kadarnya dipertahankan pada level normal. Kemudian memiliki peran penting dalam pematangan sel darah putih yang merupakan sel-sel pertahanan tubuh. Untuk kandungan vitamin D sendiri pada 1 sendok makan mayones sekitar 0,183 mikrogram. Kemudian ada vitamin E. Fungsi vitamin E sendiri sebagai antioksidan, menjaga kesehatan mata, menjaga keseimbangan hormon, serta menjaga kesehatan rambut. Dengan kandungan vitamin E pada 1 sendok makan mayones sekitar 0,538 mikrogram. Kemudian ada vitamin K yang berfungsi sebagai pemulihan luka dan pembekuan darah yang normal, menjaga kekuatan dan keberatan tulang, serta menjaga fungsi kognitif dengan kandungan vitamin K pada 1 sendok makan mayones sebesar 0,6 mikrogram. Kemudian ada vitamin B12. Fungsi vitamin B12 sendiri untuk mencegah anemia, menjaga kesehatan kuku, kulit, dan rambut, menormalkan sistem metabolisme dalam tubuh, dan berperan dalam produksi energi. Untuk kandungannya sendiri yaitu pada 1 sendok makan mayones sekitar 0,162 mikrogram. Kemudian ada vitamin C yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, membantu mengontrol tekanan darah, dan menurunkan kolesterol. Dengan kandungan vitamin C pada 1 sendok makan mayones adalah 0,17 mg. Selain itu juga ada mineral yang terdiri dari sodium dan kalium. Fungsi sodium sendiri yaitu keseimbangan cairan tubuh, membantu mempertahankan aktivitas sel saraf dan otot. Dengan kandungan sodium pada 1 sendok makan mayones sekitar 105 mg. Kemudian ada kalium. Fungsi kalium sendiri untuk menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung dan kepadatan tulang, memelihara fungsi saraf. Dengan kandungan kalium pada 1 sendok makan mayones itu ada 1 mg. Kemudian yang terakhir ada kandungan air, di mana kadar air mayones ini diperoleh dari air bahan yang digunakan, jadi kadar kuning telur dan jeruk nipis atau lemon. Kadar kuning telur ayam adalah 49,7239%. Penggunaan berbagai minyak nabati juga dapat mempengaruhi kadar air manis. Jadi kadar air manis standar itu adalah 21,891%. Selanjutnya akan Oke, yang selanjutnya ada zat aditif yang terkandung di dalam mayones. Zat aditif yang pertama yang ada di mayones adalah gula. Gula ini digunakan sebagai penambah rasa dan juga pemanis utama dalam pembuatan mayones. Dan jenis gula yang ada di dalam mayones ini adalah gula sukrosa yang terdiri dari monosakarida fruktosa dan glukosa. Sukrosa ini berasal dari gula pasir. Next. Zat aditif yang kedua adalah garam. Selain sebagai penambah rasa, garam ini juga dapat dijadikan sebagai pengawet alami bagi mayones. Hal ini dikarenakan garam dapat menghambat tumbuhnya mikroba pembusuk. Selanjutnya, zat aditif yang ketiga adalah MSG atau monosodium glutamat, dan MSG ini digunakan sebagai penyedap rasa dalam pembuatan mayones dan juga sebagai penambah rasa. Namun MSG ini merupakan opsional, jadi bisa ditambahkan ataupun tidak ditambahkan sesuai dengan selera konsumen. Dan perlu diperhatikan bahwa penambahan MSG ini tidak boleh terlalu banyak karena dapat mengakibatkan mual hingga meningkatkan tekanan darah.
Nah, di sini ada zat anti pangan. Di mayones ini ditemukan zat aktif pangan yaitu steroid. Nah, steroid terdapat dalam keju, susu, dan mentega, juga telur, daging merah, ikan, dan berfungsi untuk membantu mengatasi kondisi peradangan seperti asma, radang, rematik, radang usus, radang ginjal, radang mata, dan lain-lain. Karena mayones ini kita menggunakan bahan utamanya adalah telur, yaitu kuning telur, maka mayones juga mengandung steroid. Next. Lalu di sini kita akan membahas mengenai alat bahan yang digunakan dan prosedur pembuatan dari mayones. Di sini kami membuat mayones kami sendiri di rumah. Alat yang kami gunakan ada mixer, lalu ada juga sebuah mangkok yang besar. Lalu bahan yang digunakan adalah 3 buah kuning telur, garam, gula, penyedap rasa atau MSG tadi, jeruk nipis 1 buah, dan juga minyak sayur. Kita masuk ke prosedur pembuatannya. Nah, pertama-tama kita harus memisahkan kuning telur dari putih telur, karena kita hanya akan menggunakan kuning telurnya saja. Kuning telurnya ini nantinya akan dimasukkan ke dalam wadah besar dan ditambahkan perasan 1 buah jeruk nipis. Kemudian, campuran ini kita kocok menggunakan mixer hingga mengembang. Nah, lalu ketika sudah cukup mengembang, ditambahkan dengan minyak sayur 3 sendok makan, lalu tambahkan juga gula, garam, dan penyedap rasa, banyaknya ini sesuai selera. Lalu kita kocok kembali hingga bahan tercampur rata dan mengembang dan warnanya sudah mulai menjadi putih. Selanjutnya, di sini ada video pembuatan mayones yang kami lakukan di rumah. Oke. Nah, setelah video pembuatan mayones tadi, sekarang kita akan masuk membahas sifat kimia dan sifat fisik dari mayones. Pertama, sifat fisik mayones warnanya ini adalah putih sampai kuning atau oranye. Warna ini berasal dari bahan utama pembuatannya sendiri, yaitu kuning telur. Lalu teksturnya ini kental, rasanya sedikit asam dan tidak beraroma atau tidak berbau. Lalu sifat kimianya biasanya pH-nya itu sekitar 3 sampai 4 dengan kadar air 21,8910%, kadar protein 1,4307% dan kadar lemaknya paling besar yaitu 80,7253%. Next. Nah, di sini ada reaksi kimia yang terjadi dalam pembuatan mayones. Reaksi kimia yang terjadi dalam pembuatan mayones itu adalah emulsi. Jadi mayones ini kan merupakan produk yang berbentuk koloid dan emulsi yang stabil, yaitu sebagai emulsi air yang tersuspensi di dalam minyak.
Untuk menghasilkan produk yang stabil tanpa adanya pemisahan, perlu ditambahkan bahan pengemulsi dan penstabil yang biasanya ditambahkan pada mayones, yaitu kuning telur. Nah, prinsip dari pembuatan mayones adalah mencampurkan minyak nabati dengan jeruk lemon atau jeruk nipis, gula, garam, dan kuning telur sebagai pengemulsi yang akan membentuk sistem emulsi. Nah, di sini ada 3 komponen utama pembentuk mayones, terdiri dari larutan asam sebagai medium pendispersi, kuning telurnya sebagai emulsifier, dan minyak nabatinya sebagai medium terdispersi. Next. Di sini ada cara penyimpanan yang baik untuk mayones. Nah, jadi dianjurkan untuk menyimpan mayones di dalam wadah yang tertutup rapat, dan penyimpanannya kita bisa menyimpannya di kulkas ataupun di tempat yang bersuhu ruang. Perbedaannya hanyalah pada jangka waktu penyimpanannya. Jika kita simpan di dalam kulkas, maka mayones ini akan lebih awet atau memiliki jangka penyimpanan yang lebih lama dibandingkan dengan mayones yang disimpan di suhu ruang. Selanjutnya. Lalu ada manfaat dari mengkonsumsi mayones. Pertama, memelihara kulit dan rambut ini terjadi karena mayones ini mengandung lemak baik, yang dimana lemak ini dapat melembabkan kulit dan rambut. Lalu memudahkan tubuh untuk menyerap nutrisi karena mayones ini mengandung vitamin A, D, E, dan K. Nah, vitamin ini adalah vitamin-vitamin yang membantu tubuh untuk menyerap nutrisi dan juga mengandung mineral yang baik bagi tubuh, mineral seperti natrium ataupun kalium. Selanjutnya ada efek samping dari mengkonsumsi mayones yang terlalu banyak. Karena mayones ini bahan utamanya adalah kuning telur dan minyak, yang mana mayones sudah dijelaskan tadi mengandung kalori yang sangat tinggi. Jadi mayones ini jika kita kelebihan dalam mengkonsumsinya memiliki efek buruk seperti mual dan muntah, meningkatkan kadar kalori, meningkatkan kadar gula darah, dan tekanan darah, juga dapat menimbulkan diare. Oke, sekian presentasi dari kelompok 14. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.